Tapi kalau verbal misalnya, lu ini gitu. Itu apa tuh? Pembulian secara verbal kan. Oh iya, ceritanya kayak gitu ya. Iya. Ngomongnya disensor gitu. Jadi lu ngomongnya ngaco. Apa ngomong flash? Sebenarnya tuh lu ngomong panjang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Wakanda, kan? Ternyata di sini ada prajurit. Sangat luar biasa. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua. Yang dalam perjalanan, yang dalam rumah sakit juga semoga cepat sehat ya. Dan juga yang lagi makan taruh dulu sendoknya ya. Kita ngobrol dulu sebentar. Sebenarnya kalau orang ke rumah sakit belum tentu dia sakit. Oh, tahu gua karena dia kerja bisa nengokin. Oh iya benar, dia masih sehat. Iya, nganter juga sama. Iya, nganter barang biasanya ada yang ketinggalan. Nganter orang juga, nganter orang belum tentu nengok, ngedrop juga bisa. Benar. Iya. Ojek. Iya, jadi beda-beda semua. Benar. Benar ya, pokoknya yang lagi pada lah ya. Iya. Semoga dalam keadaan yang enak, nyaman. Ya, sebelum itu di-subscribe, di-like, di-share, ya, betul. di-komen. Oke. Tapi gue ada di otak gue tiba-tiba muncul nih. Apa tuh? Kan misalnya dia kerja di rumah sakit. Dia ketika sehat dia kerja ke rumah sakit. Giliran dia sakit malah nggak ke rumah sakit. Oh iya benar. Malah izin. Iya, malah ini paradoks yang aneh ya. Waduh. Bener itu. Iya. Kenapa antum yang para pekerja di rumah sakit ketika sakit malah izin? Iya, kenapa ya? Agak masuk. Paradoks nih. Harusnya yang dia lagi sakit tetap ke rumah sakit. Iya, lagi sehat ke rumah sakit, apalagi lagi sakit. Iya, lu mau minta surat dokter dari mana? Berarti dokter rumah sakit lu aja. Berarti kalau dia kerja di rumah sakit terus dia sakit, dia tetap kerja. Betul. Masuk rumah sakit. Masuk soalnya. Ini aneh nih. Ini aneh gak sih? Soalnya bisa absen. Atau cuma pikiran gua? Iya, itu gua juga kepikiran juga sih. Jadinya gara-gara lu. Jadi gara-gara lu kepikiran karena memang banyak ya kalau orang sakit itu kan gini lebih condong kayak ke adanya kecelakaan gitu Pak. Adanya kecelakaan, terus juga kayak kasus-kasus tertentu misalnya kayak ada serangan jantung atau mungkin karena digerebek atau jatuh ya kan. Digerebek kan misalnya kayak dikeroyok gitu kan. Serangan fajar. Serangan fajar. Serangan fajar itu lebih kayak ke memburu makanan ya? Bukan. Apa tuh? Itu yang mau masa kampanye biasanya. Oh iya betul. Itu betul. Itu ada kemungkinan kecelakaannya kan ketimpa banner, ya, nggak tahu dah. Bisa rumah sakit. Nah, tapi tadi itu yang pertanyaan di otak gue yang itu gue tanyakan tuh. Iya, dia kenapa ya? Kalau kerja di rumah sakit, kalau lagi sakit malah nggak ke rumah sakit. Nah, coba lu komen dah. Gue juga nggak tahu dan gue jadi kepikiran. Jadi kebanyakan memang kan kalau di rumah sakit tuh orang-orang yang dalam keadaan sakit ya, misalkan kayak tadi gue bilang itu kayak dibegal, tipes juga bisa. Iya, pokoknya kena penyakit dan bahkan juga ada yang kecelakaan gitu kayak misalkan orang kecelakaan naik motor jatuh atau misalkan ada juga tuh gue ngeliat di berita ngomongin kecelakaan sih ya. Jadi anak kecil itu ada anak SMP dia tuh coba-coba ngegeber-geber motor yang lagi distandarin. Oh ya. Tahu nggak sih lo yang kata di ketiban tembok? Nggak tahu gua, tapi gua tahu motor distandarin digeber tuh dia standarnya jatuh. Oh, jalan. Motornya jalan nabrak tembok setengah jadi kayak gini. Ya Allah. Ada anak kecil di bawah ketibanan. Oh, itu motor metik. Metik. Oh, pantesan langsung jalan ya. Ada dua anak kecil, yang satu ketibanan, yang satu lari takut. Ya Allah. Temennya udah kegencet sama itu. Itu juga kan ya kasus-kasus kayak gitu kayak tawuran, bullying. Nah, bullying juga lagi rame nih Pak. Hamil duluan kecelakaan juga kan? Betul, kecelakaan juga. Cuman ini yang nggak tahu enak apa gimana. Gue kan tahu juga sih. Nah, bullying juga sekarang lagi rame loh. Banyak. Kan kayak kasus di Cimahi ada, di Talakar ada, kan. Iya. Nah, yang paling baru tuh itu tuh kasus yang guru bukan ngehina ya. Maksudnya mungkin keceplosan dia ngomong orang tua lu petani aja belagu lu gitu. Gue belum tahu tuh yang itu. Itu baru banget kalau nggak salah kemarin apa 2 hari yang lalu deh. Gue belum tahu karena gue emang jarang nonton berita gitu-gitu sih sebetulnya. Tapi yang gue tahu yang mungkin udah ada lama nih yang di Cilacap yang kata dia ngebully temannya anak SMP
Terus ya ditangkap polisi karena dia kayak dipukulin gitu anaknya. Dan si anak ini siswa berprestasi, dia juara. Yang digebugin? Enggak, yang ngegebugin. Pencak silat apa se-kabupaten gitu-gitulah. Terus? Ya udah, terus dia itu rame tuh. Sayang ya? Karena lumayan parah sih pemukulannya gitu. Gue juga dulu sering ngebully waktu SD. Ngebully. Di rental PS biasanya. Ngebully. Oh, main PS itu, Pak. Ada bully kan ya? Iya, tahu main game bully. Iya. Main game bully sama maksudnya kita menjadi aktor utama Kan bullying. ngebully juga, minum kopi ngopi, minum teh ngeteh, main game bully ngebully. Iya, paham. Maksudnya ya kalau misalkan nge-nya dihilangin bully, itu kan nama gamenya bully kan? Iya. Ya sama aja gitu maksudnya. Bukan itu konsepnya, Pak. Oh, ya karakternya botak tuh. Iya, mau botak mau gondrong pakai topi, pakai kerudung terserah. Ada. Tapi menurut lu gimana nih? Kan sekarang udah lumayan agak terjadi lagi kasus-kasus bullying yang terjadi khususnya buat anak-anak SMP mungkin atau SD atau SMA gitu. Gimana pandangan lu sendiri dari bully? Jahat. Iya betul. Ngomong jahatnya, ketus lagi jahat. Enggak, maksudnya perlakuannya kurang baik lah. Iya benar. Karena bully itu sebetulnya kalau dipikir-pikir dampaknya bisa berkepanjangan. Nah, benar. Untuk si korban ada yang namanya trauma, banyak kan. Jadi gue ngelihat banyak korban bullying kayak misalnya dia jadi takut untuk salah ke depannya karena takut dibully. Sama juga kayak dia tuh agak menjaga pertemanannya. Dalam arti dia mendingan sendiri dah, gue daripada punya temen gue dibantai habis-habisan, maksudnya dibantai secara sarkasme atau misalkan secara fisik ya kan. Dan itu dia juga ngerasa jadinya menutup diri karena ada trauma tadi kan. Iya, makanya dampak itu salah satunya kan ansos ya. Itu juga bisa. Itu jadi sebenarnya bukan ulah dia sendiri, maksudnya karena ulah lingkungannya yang membuat dia jadi ansos. Dan kasihan. Betul. Dan kemarin yang ramenya itu Cilacap nih. Iya, kepala sekolahnya bilang dia anak itu murid berprestasi. Intinya gue ngelihat netizen rame di situ kayak seakan-akan ini gue ngelihat pandangan netizen, guru ini ngebelain si anak itu gitu. Karena dia berprestasi. Iya, tapi gue juga ngelihat point of view lain menurut gue. Apa tuh? Mungkin si ibu ini ngelihat semua anak-anak itu kan sebenarnya atau semua orang itu berhak punya kesempatan kedua menurut gue. Betul. Iya dong. Betul. Dan lebih sayang lagi ketika ini anak yang juga pelaku dibully, dia masa depannya hilang. Oke, gue tahu korbannya ini juga parah gitu dan dia bersalah. Betul. Gue ngerti banget dan itu memang tidak dibenarkan. Iya. Tapi kan ibaratnya dia juga masih ya remaja kali ya. Kita semua juga kalau waktu remaja juga pikirannya belum dewasa kan gitu. Jadi menurut gue dia juga berhak punya kesempatan kedua sih. Meskipun dia harus mengakui kesalahannya dan dia harus mau berubah gitu. Menurut gue ke situ sih. Bully gitu. Berarti kalau misalkan ada bullying ya untuk pertama kali mungkin karena ketidaktahuan atau mencari jati diri dia. Iya. Dan kita di sini menjadi sebagai pemilter atau pengawas lah, pemantau lah. Agar supaya ini tidak terjadi lagi gitu. Iya, mungkin kayak gitu. Dan bully itu kan sebenarnya mungkin dari biasa anak yang ngebully itu mungkin ada masalah di rumah gitu. Nah, itu adalah pandangan gua. Jadi kalau gue melihatnya ini adalah secara apa yang gue lihat dan apa yang gue rasain di lingkungan gue, nggak tahu di lingkungan kalian kayak gimana atau di lingkungan lu juga kayak gimana, gue nggak tahu. Tapi kalau di lingkungan gue, anak kecil ya, atau anak SD bisa dibilang dan mungkin ada sebagian SMP dan SMA-nya juga karena gue nggak tahu, tapi udah ada yang gede, ada yang kecil juga. Mereka itu kalau malam mereka kayak simulasi tawuran, Pak. Pura-pura tawuran, cuman kayak palingan misalkan bawa pisang. Nggak pisang juga, gedebong atau sarung kayak kan gitu. Pisang bisa jadi pistol. Tar. Iya, bentuknya bisa. kayak pistol. Bentuknya, cuman kagak bisa cus gitu. Iya, bisa. Kalau pisang yang lain ya nggak bisa. Mungkin kalau dikocok bisa. Iya, benar. Iya, di blender. Iya, betul. Jadi kan nanti kan jadinya es kocok pisang. Iya. Pisang Gitu. kocok. Iya. Pisang kocok. Nah, kalau Piscok berarti. pisang coklat. Pisang kocok juga piscok. Iya, benar. Kalau pispot, tahu pispot? Pisang
potong. Iya benar. Yang di rumah sakit juga pispot itu kan. Itu tempat pipis. Iya, tapi ada pispot juga namanya. Iya, betul. Oke. Itu berarti singkatan jelek tuh, pisang potong. Lanjut deh. Nah, jadi kalau dari kalau bahasa Ede ini tuh point of view gue. Iya. Jaksel gue. Jadi dari pandangan gue itu justru malah dari yang harusnya berperan penting itu orang tua. Karena menurut gue yang paling berpengaruh itu bukan hanya sekedar dari sekolah itu berpengaruh, cuman persentasenya mungkin 30% lah ya bagi gua. Tapi yang sangat berpengaruh itu adalah lingkungan orang-orang yang tinggal di tempat tinggal kita. Ya. Itu sangat berpengaruh. Mungkin di sekolahan bisa dipantau dan itu ya program lah. Namanya KBM nih seperti apa sih? Mereka itu bisa berkembang lebih luas lagi ketika dia berada di luar kelas. Ya. Dan di situ teman-temannya ada tuh, gua sering banget ngeliat. Ada simulasi tawuran, kayak misalkan dia bawa palaron kecil, enggak segini, maksudnya palaron kecil yang nggak ada contohnya lagi. Mereknya apa tuh? Gue nggak tahu. Rucikin. Yang di bawah itu nggak tahu. Rucikin. Iya. Rojikin kali ya? Rojikin juga ada tuh. Ada. Itu yang betul orang Betawi kayaknya. Itu kayak dijadiin sosok menjadi kayak alat-alat senjata tajam. Iya. Sini, maju. Nanti lari, terus balik lagi nyerang, lari lagi. Nah, itu mungkin dari situ awalnya, terus kebentuklah karakter untuk menjadi bos di sekolah. Dan di situ dia sok-sok untuk menguasai kelas. Untuk mereka semua ini pada takut sama anak ini dengan cara ya bully, gue buktiin nih, gue tonjokin gitu. Dan itu sebenarnya menurut gue ya, lu nggak keren men gitu loh. Ya, tapi kalau ditarik lagi bukan cuma lingkungan, gue bilang lingkungan rumah yang lebih penting. Oh, keluarga. Kalau orang tuanya nggak harmonis, mecahin piring, berantem. Itu lagi tarik piring pak, jadi gagal. Oh bisa. Gagal deh. Iya tuh bisa, benar. Gagal ternyata emang penari ya. Iya. Burung ya. Kagak, karena kalau misalnya nih si anak ngelihat orang tuanya berantem atau ada kekerasan bahkan, itu dia bisa berpikir oh cara nyelesain masalah dengan kekerasan. Fine aja. Gitu. Jadi contoh ya. Iyalah, kan yang dilihat apa anak itu melakukan apa yang dia lihat. Betul, di rumah. Dan mungkin karena dia seperti itu akhirnya sumpek, makanya tadi terjadi dia di luar mencari kesenangan mungkin dengan tawuran tadi, simulasi tawuran. Dengan simulasi tadi, dan akhirnya jadi sok jago dan ngebully. Itu kan awalnya tetap di rumah. Betul. Meskipun faktor yang lain juga ada tadi, lingkungan, terus pengawasan orang tua juga. Makanya kalau kemana-mana gini-giniin. Itu nggak boleh lewat namanya. Pengawasan. Iya, bukan awas. Pengawasan. Nggak gitu pak, kasihan kagak bisa lewat. Oke, mau ada hajatan sana ya? Jangan pak. Dan ditutup nih. Ada yang sunatan. Limitnya nggak ada. Iya. Iya. Nah itu juga, dan yang lebih gokilnya lagi sekarang itu kasus bullying ini ya, baru banget gue baca. Kalau nggak tadi pagi, ya barusan. Gue baca ada orang yang melakukan bullying. Bukan dari siswanya, tapi dari gurunya sendiri. Ya tadi gue cerita di awal. Ada kasus di Takalar lah. Itu gue nggak tahu daerahnya, lupa, nanti gue. Tarakan. Ya nggak tahu, pokoknya itulah ya. Jadi ada di sekolah yang dia itu gurunya ngatahin orang tua muridnya karena orang tua muridnya itu berprofesi petani. Nah di situ ada ya sarkasme di situ ya, itu kan ngebully juga, dasar lu anak tani gini terus segala, lu udah tahu kagak mampu buat bayar sekolah, ngapain susah sekali gitu, seumpama. Nah teman-temannya dia ini nggak setuju nih, maksudnya ada counter lah, nggak boleh gitu dong pak, gini. Artinya di situ bukan hanya sekedar murid doang, kasus bullying ini juga bisa terjadi di kalangan orang-orang dewasa. Iya. Ya emang bully juga bukan cuman mungkin perlakuan, tapi verbal juga bisa jadi. Iya. Jadi bulian ya. Cuman balik lagi, sebetulnya itu mungkin ya gue nggak tahu sih keadaannya dalam itu seperti apa, tapi memang yang namanya orang mungkin gurunya lagi emosi juga, meskipun tidak dibenarkan perkataan seperti itu kan. Tidak dibenarkan. Tapi gitu. Itu kan nggak masuk di dalam apa ya, cara bagaimana kita mengayomi anak, walaupun mental dan pikiran kita tuh lagi down ya kan, ya cuman bagaimana caranya nanti anak atau
aktivitas kita lah. Aktivitas kita itu nggak berdampak gitu ke yang lain, karena kalau sudah merambat ke yang lain itu malah bisa jadi menambah masalah dan bikin kita makin stres. Iya betul ya, memang makanya tenaga pendidik juga sebetulnya harus mungkin lebih qualify lah Betul, itu juga. Dan lebih harus sabar gitu. Memang nggak mudah, gue tahu, dan makanya kita harus menghormatin guru. Betul. Tapi guru juga harus menjadi yang lebih baik gitu kan. Karena ya namanya anak-anak kadang kan ya begitulah. Iya, susah diatur. Kemarin kita kan habis ngebahas. Kayak lu kan susah diatur. Enggak, gue susah bangun. bangun badan gue ya, bukan bangun yang lain. Iya, bangun rumah. Iya, itu masih susah. Susah juga. Tuh, masih susah bangun. Kalau gue kan cuma tidur doang. Cuma tidur doang. Tidur kebutuhan manusia. Betul, cuman bukan pada tempatnya. Iya. Lagi belajar lu tidur, lagi waktu tidur lu malah teleponan. Telepon guru. Oh iya. Karena yang tadi minta maaf tadi enggak, yang tadi pagi nanya. Iya, minta maaf ya Ustaz. Tadi pagi itu kita tidur nih. Kita jam tidurnya gimana? Pripat Kelewat. Besok buka kelasnya malam. Tidur gua. Pokoknya waktu belajar itu waktu tidur aja. Waktu tidur, waktu belajar. Iya. Dunia sudah terbalik ya. Iya. Oke, tapi lu pernah jadi korban bully atau ngebully, pernah nggak? Kalau gue sih lebih kayak ke ngebully pernah sekali dan itu gue bukan menjadi aktor utama ya. Jadi gue kayak tenaga pendamping aja lah gitu, kayak asisten. Gak asisten itu kan lebih melekat kepada atasan kan. Ini gue bukan atasannya dia nih. Iya. Lebih kayak ke pengawas saya. Iya. Soalnya tugas gue soalnya cuma mengawasin doang gitu. Gue kalau lu lagi dibully nih, gue cuma ngawas. Ada Pak Guru nih. Ngawasin gitu doang. Iya. Aman Pak Guru nggak ada. Oke kan, pengawas tuh ada Pak Guru. Awas Pak. Wah, lagi bully nih. Iya. Pengawas. Kagak, lu gue juga kena di situ. Dia cuma pengawas doang. Iya. Mantap. Gue nonton sih paling waktu SD itu. Aduh, ngelarai kagak, ngebantu kagak. Karena teman-teman gue dan yang dibully teman gue juga. Ya, iya. Kelas semua nih. Iya. Jadi ya udah. Lu SMP SMA apa SD? SD itu. SD. Wah, SD itu. Kalau gue SD pakai baju gini. Dikancing semua. Oh. Iya. Terus tau gak lu celana melorotnya Pasya Ungu ngetren? Itu SD, masa udah begitu? SD pakai boxer kan, ngasih tahu kalau misalkan boxer gue tuh keren dan mahal gitu. Kenapa boxernya nggak dipakai di luar? Itu jadi Superman. Biar kelihatan sekalian. Itu di pala ya gitu. Nggak apa-apa. Oke, luar biasa. Gue SD pakai celana putih gue. Iya, kalau lagi upacara. Yang merah udah luntur. Waduh, udah lama. Bagus ya. Ternyata deterjen lu keren juga. Kan bisa melunturkan warna. Itu celana bapak gue ke SD kan. Wah, itu ternyata kusam ya. Nggak kusam. Termakan oleh waktu. Itu kan ada nilai sejarah di situ. Betul. Oke, kalau kita ngomongin pembulian, misalnya nih ada orang yang memang sudah terbuli gitu. Menurut lu gimana cara dia bisa melanjutkan hidup gitu? Bagi gue sih ya sekarang masih panjang ya, artinya hidup lu masih, sumpama lu bully hidup tuh lu masih panjang hidup lu. Jadi jangan karena sesuatu hal yang saat ini lagi lu derita, lu alami, menjadi penghambat lu untuk menjadi sukses. Intinya tuh dimotivasi, disemangatin, kita temenin, lu jangan tidur. sedih. Lu kan kebiasaan gitu, diomongin, diceramahin, jempol goyang tuh. Iya, oke. Maksudnya menatap masa depan gitu. Iya, dibantu, dimotivasi lah semampu kita. Kalau misalkan emang dia butuhnya teman ya, oke, coba ya kita bantu lah. Iya, mungkin juga harus ada cerita ke orang yang lu percaya. Betul. Tapi kalau memang belum ada, ya tunggu waktu. Itu biasanya butuh waktu. Misalnya mungkin lu belum siap untuk nyeritain lu pernah dibully, karena biasanya kalau udah diceritain mungkin lebih plong. Iya, lebih enteng kitanya. Iya. Gitu kayak. Iya, gitu. Terus juga mungkin memaafkan diri sendiri lah. Jadi kayak mungkin lu tahu apa ya, cari tahu kayak kenapa sih gue dibully, dan ya udah deal with that aja gitu, kayak betul. Kayak ya udah memaafkan diri lu bahwasanya belum tentu mereka ngebully karena lu berkekurangan atau apa. Bisa jadi yang merekanya aja yang usil gitu, atau yang
yang memang pengen begitu aja. Jadi mungkin kesalahannya bukan di lu gitu. Jadi di karakter mereka yang kurang baik. Iya, jadi lebih tenang. Memang pembulian ini masih banyak terjadi dan biasanya apa ya, remaja mungkin itu. Iya, di pondok juga ada. Gua sempat nonton berita di acara televisi kita. Itu bahkan di pondok itu gokil loh, sampai parah banget, kayak sampai dia tuh sampai nangis dan bilang ampun kak kayak gitu. Iya, mungkin ada. Di videoin sama yang lainnya. Iya, Kacau ya? itu kan mungkin kurang edukasi juga dan juga mungkin pengawasan. Tapi kalau verbal misalnya, lu ini gitu. Itu apa tuh? Pembulian secara verbal kan. Oh iya, ceritanya kayak gitu ya. Iya. Ngomongnya disensor gitu. Jadi lu ngomongnya ngaco. Apa ngomong flash? Sebenarnya tuh ngomong panjang. Gitu. Iya kan? Atau dia lupa liriknya. Iya, jadi dia lupa gitu. Kayaknya begitu. Udah ngarang. Itu juga verbal ya? Itu verbal kayak gitu. Maksudnya dengan cara ngebully dari mulut. Balik lagi nih, sebenarnya kalau korban bullying secara verbal itu subjektif banget loh. Iya, gimana? Misal gua katain bangsat lu gitu. Belum tentu lu merasa terbully. Benar sih. Ada lagi yang gua katain seperti itu, bisa jadi dia merasa terbully. Iya, misalkan kayak lu misalkan nih lu juara 1 tahfiz 30 juz. Bangsat lu ya, bisa aja lu begitu, jadi bangga? Bisa juga. Iya. Atau misalnya, lu kok keren banget, ada juga yang merasa terbully. Iya. Oh itu sebenarnya itu majas ya? Misalnya dia nggak keren. Iya. Iya, bisa juga kan? Iya, jadi misalkan subjektif. Atau juga ada yang dia nggak keren dibilang keren, orang yang niat ngatain dia malah jadi ngerasa keren. Keren, iya itu kepedean. Ada juga, tapi nggak merasa terbully. Tapi bagus. Jadi maksud gue emang subjektif banget. Jadi mungkin kita harus melihat siapa yang kita ajak bicara. Betul. Kalau udah deket banget kan beda lagi kan kasusnya gitu. Ama ya beda lagi gitu. Pokoknya itu subjektif banget gue rasa. Apalagi sekarang ini orang dikit-dikit wah toksik nih, dikit-dikit. Lu baper, toksik, iya, segala macem. Sama orang tua nggak boleh keluar malam, toksik orang tua gue gitu. Iya, langsung di-judge, stuck. Orang tua gue begini, orang tua gue begitu. Iya. Wah, kacau gue rasa mah. Jadi ya itu persepsi masing-masing, tapi betul. Ya tergantung kita gimana gitu. Ya jadi kayak gitu sih teman-teman sebetulnya tadi dari pembulian ya. Mudah-mudahan sih berkurang lah dalam arti perpeloncoan atau apa. Perpeloncoan. Itu kan masuk bully juga. Ya perpeloncoan bener. Bully juga itu. Ini bahasanya aja kan beda. Betul. Ya mudah-mudahan berkurang dan untuk yang sudah jadi korban bully ya jangan menyerah, jangan putus asa, jangan ngerasa down, jangan ngerasa lu paling hancur. Enggak. Benar. Hidup lu masih lama, hidup lu masih panjang dan lu masih bisa ngedit hidup lu. Betul, karena meskipun lu hancur masih ada yang hancur banget gitu. Apa tuh? Iya maksudnya ada kan yang jelek aja, ada yang jelek banget kan ada. Ada pasti jelek banget. Jadi nggak perlu takut kalau lu jelek karena di bawah jelek itu ada jelek banget. Ada jelek banget gitu. Tenang aja. Yang jelek banget ngomong. Ada yang lebih jelek banget lagi ada. Apa? Iya lebih jelek lagi, jelek banget gitu. Oh jelek bangetnya 2. Iya. Bener. Jadi tenang aja gitu. Tenang. Lu nggak bakal paling bawah. Benar. Ya, jadi cukup sekian teman-teman ya di episode kali ini. Semoga ada pencerahan. Iya. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa juga nih subscribe, like, share, komennya ya. Terima kasih buat semua yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.